Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunudin. Kali ini kita di Mapel TIK kelas 9 di semester 2. Temanya adalah cara menggunakan mesin pencari Google. Kalau di Mapel Informatika materi ini ada di kelas 8 semester 1. Tapi kalau untuk di TIK materi tentang search engine ini ada di semester 2 kelas 9. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita mempelajari bermanfaat. Baik, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya untuk mendukung terus dengan cara mengklik subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dengan updatean video terbaru tentang pembelajaran ataupun tutorial lainnya tentang pendidikan. Baik, kita mulai saja. Bagaimana cara menggunakan mesin pencari Google. Kita buka terlebih dahulu Google Chrome-nya. Tampilannya seperti ini nanti kalau dibuka di PC atau laptop ya. Mungkin kalau di smartphone agak sedikit berbeda, tapi kurang lebih nanti seperti ini. Sebelum kita bagaimana cara menggunakan mesin pencari Google atau search engine, perlu diketahui bahwasanya Google saat ini merupakan salah satu mesin pencari yang begitu banyak digunakan. Google digunakan untuk menampilkan sebuah halaman web. Nah, dengan menggunakan mesin pencari Google, proses pencarian dilakukan dengan memasukkan kata kunci ya, dengan acuan sebagai berikut nantinya. Untuk menampilkan sebuah halaman web, kita harus tahu alamat web tersebut ya. Misalkan kita mau buka alamat www.kemendikbud.go.id. Nah, alamat ini harus kita ketik persis, lengkap ya. Apabila kita sudah mengetahui alamat tersebut. Itu contoh saja, bagaimana dengan alamat-alamat yang lain yang ingin kita ketahui. Kita nggak mungkin menghafalkan satu persatu alamat tersebut. Nah, alamat itu nantinya diketikannya di sini di bagian atas. Ini namanya address bar. Di bagian ini kita akan ketikkan alamatnya, misalkan www yang tadi sudah disebutkan kemdikbud.go.id. Nah, nanti tampil seperti ini contohnya. Ya, kita nggak mungkin harus selalu menghafalkan alamat-alamat tersebut, sedangkan alamat di dunia ini sangatlah banyak ya. Maka pada prakteknya ketika mencari informasi di internet, kita tidak mengetahui alamat URL dari website yang dituju. Bahkan kita tidak mengetahui website nama informasi yang ingin dicari di beranda. Pada kasus seperti inilah kita membutuhkan namanya mesin pencari. Nah, prosesnya pada mesin pencari dilakukan dengan memasukkan kata kunci ya, atau keyword ya yang dibutuhkan. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya Google itu ketika kita ketikkan kata kunci itu tidak berpengaruh kepada besar hurufnya kata yang kita masukkan ya. Bebas saja di sini, Google tidak akan memperhitungkan itu. Misal kita mengetik informatika, ini kan hurufnya kecil semua, atau kita mengetikkan informatikanya kapital semua, itu pun tidak berpengaruh untuk dalam proses pencarian ya. Nanti seperti ini hasilnya. Kita cek lagi. Apabila menggunakan kata kuncinya huruf kecil, kita bisa lihat ini huruf kecil dan ini huruf besar, yaitu sama saja hasil pencariannya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan mesin pencari Google ya. Langkah-langkah pertamanya ya, setelah kita membuka web browser Google Chrome, nah kita akan mencoba di sini mengetikkan kata kunci yang masih umum sifatnya. Misalkan kita ketikkan di sini sel, kita enter, kita bisa lihat di sini hasil penelusurannya atau pencariannya. Di sini ada 278 juta penelusuran, kurang lebih 0,49 detik. Karena kata sel ini masih sifatnya umum ya. Coba kita akan mengetikkan lebih spesifik kata kuncinya. Kita bikin aja tab baru di sini. Misal kita ketikkan di sini sel tumbuhan, enter.
Kita bisa lihat di sini waktu awal hanya selnya saja itu 278 juta penelusuran ya hasilnya. Sedangkan ketika ditambahkan kata kuncinya sel tumbuhan hanya 26 juta saja. Itu semakin sedikit ya hasil pencariannya karena kata kuncinya udah lebih spesifik lagi. Nah, kita coba lebih spesifikkan lagi kata kuncinya. Itu misalkan di sini kata kuncinya ditambah ya. Kita buka tab baru lagi. Ketik di sini ya. Sel tumbuhan monokotil. Ya. Kita bisa lihat di sini ya. Sel tumbuhan di sini ada 26 juta hasil penelusuran. Ketika ditambah lebih spesifik lagi sel tumbuhan monokotil di sini hanya ada 161 ribuan saja hasil penelusuran. Nah, ini kata kunci sangat berpengaruh ya ketika kita menggunakan mesin pencari di Google. Maka jumlah pencarian yang kita cari itu akan semakin kecil, semakin sedikit apabila kata kunci yang kita gunakan semakin kompleks ya di sininya. Maka ketika menggunakan kata kunci itu harus lebih spesifik jika ingin kita sampai kepada tujuan informasi yang kita cari, begitu. Namun tetap dijaga agar kata kunci yang dimasukkan itu masih relevan dengan informasi yang dicari. Jadi kata kunci juga jangan terlalu panjang sehingga nanti ketika proses pencarian juga akan ada sedikit masalah nantinya kan begitu, karena kata kuncinya terlalu panjang. Maka gunakanlah kata kunci yang tetap relevan ya untuk digunakan di Google. Karena kemampuan memilih kata kunci ini sangat menentukan ya ketika kalian mencari informasi yang dibutuhkan, sehingga informasi yang dicari itu bisa ketemu ya kan. Kita juga bisa menggunakan kata-kata kunci dengan berbagai teknik pencarian ya dalam pemilihan kata kunci. Contoh, kita akan menggunakan kata kunci dengan kata pencarian dengan frasa. Frasa ini dengan istilah ya. Untuk kata-kata berupa frasa ini memasukkan kata kunci dengan menggunakan tanda kutip. Kita dapat memasukkan kata kunci dengan menggunakan tanda kutip untuk memberitahu kepada Google bahwa kata kunci tersebut merupakan sebuah frasa. Sebagai contoh ya, kita akan coba ketikkan di sini sistem peredaran darah manusia. Kita buka tab baru di sini, tanda petik ya, peredaran darah manusia. Nah, kata kunci yang berupa frasa juga dapat digabung dengan kata kunci yang lain menggunakan tanda plus. Nah, ini juga bisa digabung ya. Misalkan begini, kita tambahi di sini plus manusia. Seperti itu bisa digabung ya kalau kita mau menggunakan tanda-tanda khusus. Itu bisa. Itulah contoh pencarian kata dengan frasa ya, tanda kutip. Kalian boleh menggunakan kata kutip. Kemudian kalian juga bisa menggunakan kata kunci dengan format file tertentu. Contoh, kalian ingin mencari format PDF misalkan ya. Contoh, kita ketik seperti ini ya. Kita bikin tab baru, ketik di sini tanda petik ya, soal UN matematika titik PDF. Petik lagi seperti itu. Maka nanti akan diarahkan pada di sini kumpulan soal-soal yang berhubungan dengan PDF. Itu seperti contohnya pencarian dalam format file tertentu. Ya tergantung extensionnya apa. Misalkan mau Microsoft Word berarti docx. Di sininya tinggal dicari aja. Nah, kemudian yang terakhir di sini pencarian informasi menggunakan gambar. Tentu ini sudah nggak asing lagi bagi kalian ya. Kita tinggal ketikkan saja di sini misalkan. Nah, di sini kita pilih gambar. Nah, nanti seperti ini kurang lebih. Yang muncul adalah gambar-gambar. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah diketik lagi di sini gambar mapel informatika, nggak usah ya. Tinggal ketik aja langsung logo mapel informatika. Nah, nanti hasil penelusurannya kamu klik gambar, maka seperti ini nanti kurang lebihnya. Itulah cara menggunakan mesin pencari search engine Google. Semoga pembahasan singkat ini dapat dipahami. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.